Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau persiapkan hati yang terbaik untuk kita mempersembahkan korban pujian, korban syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan hadir dan melawat setiap kehidupan kita. Mari satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau sampai hari ini kami masih bisa ada, bahkan kami masih bisa menyembah, itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berikan hati kami, seluruh jiwa kami, kekuatan, akal budi, dan hidup kami untuk menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari letakkan tangan di hati kita, katakan hatiku. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Hatiku mau menyembahmu, ini jiwa kami Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari angkat tangan, katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatan
dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Nikmati hadirat-Nya ketika kita menyembah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Biar hanya musik saja yang menyembah. Mari sembah Dia. Inarana musyikinara mayanara masa. Inarana moya sumarana moya mayanara mo. Memuliakan Shikina marana mayanara marana. Orana maseri la 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 la. Inarono musakanarana moya na 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 na. Haleluya. Shikina marana moya sibiri di kamana na maya na 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 na. Sibiri di Layak dipuji. kami menyembah Yesus. Kinanana musibiri di kamana na maya na musibiri di kamana na mo. Libatkan hati kita untuk menyembah Dia. Dia disenangkan dengan setiap pujian penyembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Dia. Hinarana musyikinarana mayanana masanarana mo. Haleluya. Sing I worship, I worship You, Jesus, I worship You. With all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You. I worship You. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Jesus, I worship You. With all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, and all of my soul, I love You, I love to worship You. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu. Amin Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
dengan iman kita tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau tinggikan Engkau di atas hidup kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Haleluya. Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari pagi hari ini sekali lagi kita buka hati kita apa adanya di hadapan Tuhan. Di masa yang sukar sekalipun, mungkin ada di antara kita yang disadarkan lewat lagu ini bahwa kita tidak lagi menjadikan Dia Allah yang berkuasa atau yang mengatur kehidupan kita, tetapi kita mulai ambil alih sendiri kehidupan kita. Dan pagi hari ini, biar pujian ini mengingatkan Anda dan saya sampai seumur hidup kita, di setiap musim kehidupan, tetap kita jadikan Dia Allah. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah pemenang, Dia Allah penyembuh, Dia Allah pembebas, Dia Allah pemulih dalam kehidupan kita. Dan itu tidak pernah boleh berubah, dulu, sekarang, dan Amin. sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan, katakan, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Katakan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita angkat tangan bersama, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sing and I stand, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Ini hidup kami Tuhan. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Sembahnya dengan segenap hati kita. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji Tuhan. Amin. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia Yesus. Dia berkuasa, Dia besar, Dia ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah bagimu, puji bagimu. Engkau layak disembah. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak. Oh Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Ora kata sekira Haleluya Tuhan. Syara lama sekira kata karalana di dalam marana masih Yesus. kami kagum hormat akan Engkau. Yesus, Yesus kami panggil namamu, Bapa yang kekal. Oh nama sekirina namamu, kami kagum hormat akan Engkau. Thank you, Jesus. Kami kagum hormat akan Engkau. Kemuliaan-Mu yang dinyatakan, hadirat-Mu yang penuhi hati kami. Amin. Oh rapasikirina masaralaranamu, syarala maralarana masikirine bekataralalararararara masih. Haleluya. Esyirala masih. Hadirat-Mu manis Tuhan. Engkau Tuhan maha besar. Kami Engkau
Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Letakkan tanganmu di dada. Nikmati kasih-Nya pagi hari ini. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati kasih-Nya. Hadirat-Nya memulihkan. Hadirat-Nya yang beri kami kekuatan. Oh, jamah hati kami. Misini maya rararararamo. Oh, jamah hati kami. Katakan, penuhi aku ya Tuhan. Penuhi aku sekali lagi pagi hari ini. Tenggelamkanku dalam kasih Bapa. Oh ya sakarala masih. Syarala mayaso. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Ora namanya some. Tiada henti-hentinya kami kagum dan hormat akan Engkau. Amin. Akan kebesaran kasih-Mu. Atas kuasa-Mu yang dahsyat. Bagi alam semesta, bagi hidup kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Ya. Allah yang kami sembah. Amin. Engkau kami muliakan di dalam satu nama. Yaitu nama Yesus Kristus. Yang demikian harum. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Atas anugerah-Mu. Atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Pagi hari ini, kalau kami boleh menyembah-Mu, Kau beri kami kesempatan sekali lagi. Datang di dalam hadirat-Mu, datang untuk memuliakan nama-Mu, kesempatan demi kesempatan. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Tuhan, Engkau yang melawat kami. Engkau yang berkata-kata atas kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara. Terangi hati kami oleh firman-Mu. Ubahkan pola pikir kami yang salah. Beri kami kekuatan pada pagi hari ini. Beri kesegaran yang baru. Karena urapan dari firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus Kau yang menuntun. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biar mereka menangkap hati Tuhan. Dan kami Tuhan yang di sini yang menyampaikan firman-Mu, kuduskan kami. Kuduskan mulut yang berbicara, juga telinga-telinga yang mendengar dan hati yang subur ya Tuhan. Kami siap mendengarkan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, beracaralah, berbicaralah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya, selamat pagi saya ucapkan. Senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama kita menyembah di hadapan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Untuk kita datang, kita libatkan hati kita. Kita benar-benar merindukan Dia. Ini adalah satu kesempatan kalau kita masih diberikan satu hari lagi di pagi hari. Ketika kita bangun pagi. Pada saat ini kita masih beroleh anugerah-Nya, kita masih hidup dalam anugerah-Nya untuk boleh ada di acara ini, mendengarkan firman, menyembah bersama-sama. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan di mana saya berikan tema judul pada pagi hari ini adalah hidup dalam anugerah-Nya. Nah, hidup dalam anugerah Tuhan bukan hanya ketika saudara dan saya menerima keselamatan, dibaptis, kemudian selesai. Enggak. Ada kelanjutannya, ada satu paket full. Kalau kita diberikan satu hadiah keselamatan, di dalamnya ada isinya macam-macam. Di dalamnya ada variasi macam-macam daripada keselamatan yang mengikuti itu. Karena keselamatan bukan hanya setelah kita
kita meninggal, kita berpulang ke rumah Bapa, kita masuk surga, itu aja. Enggak, tapi dalam melewati hari-hari yang begitu sulit di dalam hidup di dunia ini, itu Tuhan memberikan satu paket full kemudahan-kemudahan, kebesaran-kebesaran kasih setianya. Karena itu pagi hari ini seringkali yang namanya anugerah Tuhan itu diartikan dengan yang namanya kasih karunia. Sama apapun istilahnya, kita menerima pemberian sebenarnya seperti keselamatan yang dimana kita itu nggak layak sebenarnya. Yang namanya anugerah atau yang namanya kasih karunia itu diberikan kepada kita. Kita sepertinya tidak mengupayakan apapun, tidak ada jasa atau perbuatan apapun yang kita lakukan. Tapi seperti hadiah diberikan kepada kita. Nah, kita mau menerima atau tidak itu tergantung keputusan kita. Tapi puji Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya juga setelah menerima anugerah tersebut dari Tuhan. Tapi itu saya katakan tidak berhenti sampai di situ. Penyertaan Tuhan dalam melewati hari lepas hari itu tetap ada. Ada banyak anugerah-anugerah Tuhan, ada banyak kasih setianya, itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita lewati hari demi hari, kesulitan demi kesulitan. Baik itu masalah-masalah kecil ataupun masalah besar, anugerah kecil yang kita terima atau anugerah besar, seringkali kita tidak merasakan. Seringkali kita melupakan dan hanya melewati sedemikian aja. Kita anggap itu hal-hal yang biasa. Tapi sebenarnya kalau kita masih diberi kesempatan, contohnya secara umum kita masih bisa menghirup udara ini, kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman seiman, kita masih bisa menyembah seperti pagi hari ini, kita masih bisa bersekutu bersama-sama, kemudian dengan keluarga, dengan anak ataupun suami istri, dengan orang tua, masih kita diberi kesempatan untuk bertemu satu sama lain, berbagi kasih. Itu adalah anugerah yang seringkali kita anggap biasa-biasa saja. Karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, jangan keluar dari kasih anugerah Allah. Jangan keluar dan tinggalkan anugerah Allah yang sedemikian besar yang telah dikaruniakan dan dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena saya lihat, kalau kita lihat di sekeliling kita ada banyak orang lari dan meninggalkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin itu keselamatan mereka tinggalkan, mereka berbalik ke arah hidup yang salah, ataupun mereka menjadi pahit, mereka menjadi kecewa, mereka mulai bersungut-sungut, mereka tidak lagi tinggal di dalam kasih Bapa. Mereka keluar daripada persekutuan dengan Bapa Sorgawi. Mereka mulai berjalan di dalam kekuatan mereka sendiri, mereka mulai arogan, mereka mulai sombong. Apalagi yang sudah menerima berkat, seringkali lupa kepada anugerah Tuhan. Karena itu saya mau ajak kepada setiap kita pagi hari ini, janganlah kita melupakan dan meninggalkan akan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa ingat selalu pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga itu membuat hati kita selalu merindukan Dia. Hati kita selalu berharap-harap kepada Dia dan kita bergantung kepada kekuatan Allah, bukan bergantung pada kekuatan sendiri. Nah, pagi hari ini saya ajak kita belajar sesuatu mengenai hidup dalam anugerahnya. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Perikopnya yang di atas ayat pertama itu sebetulnya adalah pokok anggur yang benar, ya. Tapi saya mulai dari ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Nah, kita lihat di ayat yang kelima. Tuhan mengibaratkan dalam cerita pokok anggur yang benar, tetapi di ayat yang kelima itu dikatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggal di dalam anugerah Tuhan itu diibaratkan seperti kita ini tinggal seperti ranting-ranting yang kecil tinggal di dalam pohon yang sedemikian besar. Yang pertama di dalam anugerahnya itu ada hubungan Bapa yang dipulihkan selain daripada keselamatan yang kita terima. Karena itu ada kata-kata, aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Kita di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Itu adalah sesuatu hubungan yang sudah dipulihkan. Saya mau katakan amazing sekali, kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Siapa kita? Tuhan adalah Allah yang besar. Dalam artian kita ini diakui, diadopsi sebagai anak kerajaan sorga. Wow, siapa kita? Debu tanah, kita diberikan kehormatan. Ini adalah panggilan yang tidak main-main, bukan hanya masuk ke sorga semata-mata. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan kita ini diangkat, dipulihkan hubungan kita. Bukan hanya menjadi anak yang biasa, tetapi anak kerajaan sorga. Anak daripada Raja yang di sorga, yaitu Yesus Kristus sendiri, tentunya di dalam kemurahan dan kasih setianya, ada perkenanan Bapa, ada berkat-berkat yang melimpah dari Bapa yang Bapa sudah sediakan bagi kita. Allah pencipta langit dan bumi yang mengakui kita sebagai anak. Wow, siapa kita ini? Saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pagi hari ini, bahwa engkau dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan itu bukan karena kita sebenarnya mengasihi Dia. Kita nggak bisa mengasihi Dia terlebih dahulu. Ketika kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan itu kita butuh. Kita perlu dari kasih Bapa terlebih dahulu. Nah, ketika kita itu menyembah Tuhan, kita bersatu dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Di situ hati kita akan berubah. Nah, setelah ada pemulihan di dalam hati kita tidak mungkin bisa menyembah Allah dan mengasihi Dia tanpa hati kita dipulihkan oleh kasih Bapa terlebih dahulu. Itulah hubungan yang dipulihkan. Nah, ada kata-kata juga, kita di dalam Tuhan. Tadi saya katakan ibarat ranting yang tercangkok dengan pohon anggur yang besar. Jadi kita ini hidup di dalam kasih Bapa, seumpamanya bahwa kita ini ada tinggal di dalam pelukan Bapa. Bapa yang pencipta langit dan bumi, planet-planet, bulan, bintang, gunung, itu memeluk kita. Bayangkan, artinya apa? Bagaimana ya kita bisa dipeluk oleh Allah yang besar? Nah, Tuhan itu datang lewat kehadirannya yang kita sebut dengan hadirat Allah. Kita tenggelam di dalam hadirat Allah. Itulah artinya kita tinggal di dalam Bapa yang besar. Kita tinggal tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus, hadirat Bapa seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 47. Tenggelam mulai dari mata kaki, lutut sampai sepinggang sedada. Nah, pagi hari ini firman ini mengingatkan bahwa Tuhan itu izinkan kita untuk kita tenggelam dalam pelukan Bapa, merasakan kasih-Nya. Karena ada dua hal ketika kita tenggelam di dalam hadirat Bapa, di dalam kasih Bapa. Yang pertama itu ada penerimaan dari Bapa di sorga. Seperti cerita anak yang hilang, Bapa itu mengangkat tangannya dari jauh, Dia sudah menantikan kita. Dia merindukan kita, terlebih dari saudara merindukan Dia. Ada penerimaan, tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan. Tuhan melupakan dosa, kesalahan masa lalu kita. Dan Dia sudah sediakan masa depan yang cerah bagi kita. Kesalahan-kesalahan kita itu dihapuskan. Seperti kata firman Allah, sejauh langit dari bumi demikianlah rancanganku, demikianlah rencanaku bagi hidupmu. Tuhan melupakan, Tuhan menyediakan masa depan yang demikian gilang gemilang. Kita diterima apa adanya, Tuhan tidak pernah menuduh-nuduh seperti pendakwa kita. Hati kita akan merasa diterima di dalam pelukan kasih Bapa. Yang kedua, selain kita mengalami penerimaan, kita akan dipulihkan. Banyak dari hati kita yang terluka.
Manusia itu punya hati yang sangat rentan dengan luka. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar sakit hati. Ada jatuh dalam kesombongan, kekerasan hati, pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak enak, trauma-trauma atau ketakutan. Ketika kita datang tenggelam di dalam hadirat Allah, maka selain diterima, kita akan dipulihkan. Hati yang keras, hati yang takut akan dipulihkan. Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita sorgawi tersebut. Kita mengalami satu kelembutan hati Bapa. Ketika kita tenggelam dalam hadiratnya, kita merasakan hatinya. Kita merasakan penerimaannya. Karena itu kita yang sakit hati, yang hatinya keras tiba-tiba seperti bisa melepaskan pengampunan, mau berubah, mau melembutkan hati, kemudian kita merasakan damai sejahtera dan tiba-tiba muncul sukacita sorgawi. Nah Tuhan, kata-kata yang lain, Tuhan ada di dalam kita. Kalau tadi kita ada dalam Bapa, kita ada di dalam Tuhan. Yang lain lagi adalah Tuhan ada di dalam kita. Jadi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang ajaib itu, pribadi Allah tinggal di dalam kita. Kita dikaruniakan Roh Kudus di dalam kita. Melalui Roh Kudus Tuhan memberikan penghibur dalam hati kita. Itu Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan mengoperasi hati kita. Ingat ya bahwa ajaran-ajaran kepercayaan lain, agama lain itu mengajarkan kita ini menyatu dengan alam. Tapi kita ini sebagai orang Kristen tidak menyatu dengan alam. Kita tidak perlu mengosongkan pikiran dan bermeditasi kemudian menyatu dengan alam. Alam adalah ciptaan Allah. Alam bukan Allah. Kita orang-orang Kristen diberikan karunia bukan menyatu dengan ciptaannya, tetapi menyatu dengan Sang Pencipta. Dengan Allah sendiri yang tinggal dalam hati kita. Itulah kekristenan. Itulah hidup dalam kasih karunia. Wow, sangat luar biasa. Kita tidak perlu penuhan akan alam, kita tidak perlu menyatu dengan alam, kita bisa menikmati alam dengan cara yang normal, tapi kita bisa menikmati kepenuhan Allah di dalam kita melalui Roh Kudus. Karena kerajaan Allah itu tinggal di dalam kita, maka kerajaan Allah itu bukan terdiri hanya dari teori, perkataan, bukan terdiri daripada makan minum hal-hal jasmani, tapi firman Tuhan juga mengatakan ketika kita kepenuhan Allah, ada kuasa. Kerajaan Allah itu ada kuasa, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, ayo jangan keluar dari kasih karunia. Jangan lari dan tinggalkan dari kasih karunia. Ketika kita itu tinggal dalam kasih karunia, tenggelam dalam hadiratnya, menikmati kasih Bapa, tiba-tiba iman kita dipulihkan. Kita yang lemah, kita yang takut, kita menjadi kuat kembali, kita menjadi berani. Yang letih lesu, berbeban berat, seperti beban itu terlepas, beban itu sepertinya hilang. Kita mengalami kelegaan, kita mengalami kekuatan baru. Dan kita akan tentunya juga berbuah banyak. Firman Tuhan juga mengatakan kita akan berbuah ketika kita tinggal di dalam Dia. Nah, orang lain yang akan melihat buah kita. Orang lain yang akan melihat apa yang kita hasilkan setelah kita dekat dan mengalami Bapa. Di luar anugerahnya kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Di luar anugerahnya kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Yang saya katakan adalah seperti stroke rohani atau kematian rohani. Ini bukan berbicara terus kita tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berjalan, makan, bekerja seperti stroke jasmani. Enggak, stroke rohani itu sangat-sangat berbahaya. Ketika kita mulai mengalami kematian rohani, hati kita mulai menjadi keras. Kita bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan loh. Kita bisa dulunya cinta Tuhan berapi-api, tahu-tahu kita gak ada lagi cinta. Karena kita sudah sibuk, kita sudah tinggalkan Dia, kita kemudian masuk ke dalam jebakan-jebakan iblis, mulai kita sombong, mulai kita menghasilkan buah yang tidak manis rasanya. Mulai kita menghasilkan kepahitan, mulai kita menghasilkan kemarahan. Dan orang lain akan melihat dan tersandung oleh perbuatan-perbuatan kita. Nah, kita ingatkan sekali lagi pagi hari ini Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama saudara dan saya terus tinggal dalam hadirat-Nya. Terus tinggal dalam kasih Bapa. Ayat 6
Saya bacakan secara cepat. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kelihatannya ayat 6 ini wow, kejam sekali, seperti peringatan. Ya, saya katakan ini peringatan. Tapi peringatan dari Allah itu bukan mendakwa, bukan melemahkan imanmu dan imanku, bukan membuat mental kita jadi down. Tapi ini peringatan karena Bapa mengasihi kita. Peringatan yang membangun tentunya dan mendidik kita. Karena kita ini sangat rentan untuk meninggalkan kasih karunia Tuhan. Hari ini bisa berapi-api, seminggu depan belum tentu. 1 bulan, 1 tahun belum tentu kita terus tinggal di dalam kasih dan kebaikan Bapa. Ingat, musuh paling jahat untuk keluar dari anugerah atau kasih karunia Tuhan itu adalah nafsu dunia, keinginan dunia. Nah, tubuh dosa kita ini selalu dipenuhi dengan kenyamanan, kesombongan, keangkuhan. Itu adalah sifat-sifat dasar dari daging kita. Mudah sekali dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia, keinginan mata lah. Iblis berusaha menarik kita. Nah, ketika orang Kristen itu tidak tinggal di dalam kasih karunia Bapa, dia lupa dan lari dari hadapan hadirat Allah, maka otomatis iblis dan pengaruh dunia itu akan menarik. Kenapa Tuhan mengatakan kita akan dibakar, kita akan menjadi kering? Sepertinya keras. Tuhan tidak mau kita terhilang. Tuhan tidak mau saudara dan saya terhilang dipengaruhi oleh nafsu dunia, dipengaruhi dan ditipu, dicuri imannya oleh iblis, kemudian meninggalkan Tuhan dan lupa betapa baik dan betapa dahsyatnya Dia. Cepat atau lambat ketika kita tinggalkan Tuhan dan tidak tinggal dalam anugerahnya, maka hati kita akan menjadi kering. Disebutkan, dikatakan dalam firman, kita akan menjadi kering. Tentunya hati kita yang tidak dibasahi oleh sungai kehidupan, yaitu Roh Kudus sendiri, yang kita minum air kehidupan setiap hari ketika kita bersekutu tenggelam dalam hadiratnya, maka hati kita akan menjadi kering. Hati kita tidak bisa lagi merasakan kasih Bapa, tidak bisa lagi merasakan damai sejahtera. Ya, kemudian yang kedua itu di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau tadi yang pertama adalah pemulihan hubungan dengan Bapa, dalam kasih karunia yang kedua ini kita hidup dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan dan penyediaan Tuhan. Di ayat yang ke-7 Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ada sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Ini perintah untuk meminta. Bagi kita anak-anak Tuhan punya privilege, punya keberuntungan yang luar biasa. Bahwa kita disuruh minta kepada Bapa di sorga. Perintah untuk meminta itu sama dengan perintah hidup dalam berkat Bapa. Dalam Matius bahkan dikatakan, Tuhan mengajarkan kalau kita minta, kita bisa cari, bahkan kita bisa ketok. Itulah seni meminta. Ya, walaupun mungkin seringkali, kenapa sih Tuhan itu sampai ajarkan kita meminta? Karena kita ini seringkali acap kali itu minder, gak percaya bahwa Tuhan bisa memberi. Tanpa kita itu dekat dan kenal dengan Tuhan, kita tidak akan punya keberanian untuk meminta. Kenapa di ayat-ayat yang awal dikatakan kita harus tenggelam dalam Bapa, Bapa harus tenggelam Tuhan ada di dalam hati kita supaya hubungan kita pulih. Ketika hubungan kita pulih, kita berani untuk meminta. Karena kalau hubungan masih jauh, tentunya kita akan sungkan. Kita tidak akan punya keberanian untuk meminta. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kita mau meminta sesuatu pun kita juga tidak berani dan sungkan. Apalagi terhadap Bapa di sorga yang tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Makanya kita harus hidup dekat dengan Dia. Tuhan ada di dalam hati kita dan kita selalu tenggelam tinggal dalam hadirat-Nya. Perhatikan, diulangi di ayat yang ke-7 ya. Kita di dalam Tuhan. Kalau tadi ayat yang ke-5 dikatakan kita ada di dalam Tuhan dan aku di dalam engkau. Tuhan di dalam kita. Tapi ayat yang ke-7 dikatakan kita di dalam Tuhan dan firman-Ku
tinggal dalam kamu. Ada beda. Yang pertama adalah pribadi Allah tinggal di dalam kita. Yang kedua ini firman, jelas sekali Tuhan memberikan spesifikasi. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Firman itu harus menjadi bagian hidup dari kita. Dialah yang menuntun kita. Dialah yang akan menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Karena itu kita harus hidup bukan hanya dengan pribadi Allah, tapi pribadi Allah yang dinyatakan lewat firman tersebut. Bukan hanya kasih Bapa, tetapi di dalam kebenaran. Kenapa kok harus ada firman di dalam hidup kita? Ingat ya, ada permintaan-permintaan yang membutuhkan mujizat. Ketika kita minta mujizat, itu peperangan rohani. Itu adalah sesuatu yang sulit kita dapatkan, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, disitulah kalau kita membutuhkan kesembuhan, Bapak Ibu membutuhkan terobosan keuangan, pemulihan hubungan suami istri, mujizat-mujizat dalam hidup. Tentunya kita perlu firman. Karena itu firman itu harus tinggal dalam kita. Kita harus ucapkan firman, kita harus mengatakan firman lewat mulut kita. Firman iman, kata Alkitab. Dan disitulah mujizat akan digenapi. Disitulah mujizat akan terjadi. Tentunya kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan meminta-minta yang aneh-aneh kok. Kita akan meminta sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ada needs, ada wants. Tentunya yang kita butuhkan yang akan kita minta terlebih dahulu. Contohnya Bapak Ibu memerlukan kesembuhan. Memerlukan rumah karena tidak punya rumah. Boleh-boleh saja meminta karena itu kebutuhan. Bukan hanya keinginan-keinginan semata-mata. Kebutuhan untuk terobosan, untuk pemulihan, untuk pekerjaan, dalam hal keuangan, hutang piutang, dalam hal terobosan apapun, itu adalah kebutuhan. Kita bisa minta kepada Bapa, ingat ada firman dalam nama Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ingat, Bapa itu dimuliakan ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan juga. Orang dunia akan melihat bahwa kita sebagai orang-orang Kristen dimuliakan. Ada perubahan hidup menjadi dampak bagi sekeliling kita. Ada perubahan di dalam karakter kita. Dan ada berkat-berkat yang melimpah baik jasmani, baik rohani dalam hidup kita. Orang melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Itulah Bapa dimuliakan. Bapa akan dimuliakan ketika kita juga dimuliakan. Amin. Nah, orang yang mengalami kemuliaan Allah itu adalah orang yang hidup dalam ketepatan Allah. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam waktu-waktu ilahi. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara semua, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Sehingga engkau mengalami blessing dari Tuhan. Engkau mengalami pemulihan hubungan terus menerus. Kemudian kita mengalami berkat-berkat sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hidup di dalam kasih karunia. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan anugerahnya. Tetap hidup di dalam anugerah. Besar anugerahnya Allah bagi kita. Besar anugerah Allah. Bukan hanya keselamatan. Tetapi segala aspek dalam hidup kita. Besar kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Sehingga nama Bapa juga dipermuliakan. Haleluya. Makasih Tuhan. Besar anugerah. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin
Pagi hari ini firman telah diberitakan ya Tuhan. Amin. Penuhi kami, penuhi anak-anak-Mu dengan kasih Bapa sekali lagi. Kalau mungkin ada di antara hati kami yang kering, hati anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, yang kering Tuhan, biar Engkau penuhi lagi, basahi dengan Roh Kudus. Amin. Biarkan mereka berlari ke pelukan-Mu. Biarkan mereka tenggelam dalam hadirat Bapa, biarkan mereka tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa mengasihi-Mu. Iya. Tuhan ingatkan jangan seperti anak yang hilang, cerita anak yang hilang. Ada banyak orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mengecap kebaikan Bapa, keselamatan dan berkat-berkatnya. Tapi masih juga lari daripada kasih karunia. Meninggalkan kasih Bapa. Tuhan sangat bersedih. Tuhan menginginkan, karena itu Dia memperingati kita. Jangan tinggalkan kasih karunia. Di luar Dia, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Iblis akan mencuri iman kita. Iblis akan membelokkan jalan-jalan hidup kita. Tuhan menyediakan berkat mujizat yang luar biasa bagi kita semua. Karena itu kita terus tinggal dalam hadirat-Nya, terus tinggal dalam kasih Bapa, terus tinggal dalam anugerah-Nya. Bapa berdoa melepaskan kasih-Mu sekali lagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja dengan dahsyat memenuhi setiap hati daripada kami semua. Dalam nama Yesus. Biarkan kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Biarkan kami mengalami kasih setia Tuhan. Biarkan kami Tuhan tinggal di dalam anugerah terbesar-Mu, yaitu keselamatan, yaitu di dalam berkat-berkat yang melimpah. Amin. Ubahkan hati kami kembali kepadamu, senantiasa kami berjalan di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima iman-Mu dengan sukacita, kami terima firman-Mu dengan sukacita pada pagi hari ini. Tambah-tambahkan iman kami, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu terus akan berjalan, bahkan berlari dan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati kami dengan kasih Bapa, berkati kami Tuhan dengan hadirat-Mu, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kami sudah menerima berkat. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu di ibadah doa pagi spesial hari Sabtu depan. Ajak keluarga, rekan, sahabat, orang-orang baru yang belum mengenal Tuhan khususnya untuk ikut di dalam doa pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.